Assalamualaikum teman-teman, selamat beraktivitas, semoga baik-baik saja. Kali ini gue mau cerita yang judulnya Jangan Pernah Menoleh di Jalan Yang Sunyi. Langsung saja ini dia ceritanya. Gue masih inget banget malam itu, bener-bener gak bisa gue lupain. Malam Jumat Kliwon, jam udah nunjukin on 047. Udara Wonogiri waktu itu agak dingin, padahal siangnya panas banget. Gue Reza baru selesai bantuin temen gue si Yoga setup podcast barunya di rumah dia. Kami ngobrol agak lama, sambil ngetes mic dan ngedit suara buat episode perdana. Gak kerasa waktu udah malam banget, karena udah ngantuk, dan rumah gue lumayan jauh dari tempat yoga. Gue buru-buru pulang. Gue sebenarnya bisa lewat jalan utama, tapi kalau lewat situ muter, bisa makan waktu hampir 40 menit. Nah, di kepala gue langsung keinget satu jalan pintas. Jalan kecil yang tembus langsung ke deket rumah gue. Namanya Jalan Sunyi. Iya, warga sekitar nyebutnya gitu karena emang jalan itu sepi banget, terutama malam hari. Sebenarnya gue udah sering dengar cerita-cerita soal jalan itu. Katanya udah lama gak dilewatin orang, bukan karena rusak atau gak bisa dilewatin, tapi karena katanya ada sesuatu di sana. Tapi karena gue pikir itu cuma cerita lama, mitos kampung yang dilebih-lebihin, ya gue nekat aja lewat situ. Paling juga aman-aman aja, pikir gue. Gue nyalain motor, pasang jaket, dan mulai masuk ke jalan itu. Awalnya biasa aja, tapi baru sekitar 50 meter masuk, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Suasananya beda. Jalan itu bener-bener gelap, gak ada lampu jalan, dan bahkan cahaya dari rumah-rumah pun gak ada. Kiri kanan kebun, bambu tinggi-tinggi, rapat banget kayak nutupin langit. Anginnya kenceng tapi gak nyegerin, malah bikin bulu kuduk gue berdiri. Suara motor jadi lebih nyaring, mungkin karena pantulan dari kebun-kebun itu. Tapi yang paling bikin gue gak tenang adalah suasananya terlalu tenang. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara angin nyapu daun, gak ada suara apa-apa selain motor gue. Gue ngerasa kayak masuk dunia lain. Dan jujur aja, meski gue gak terlalu percaya hal-hal mistis, ada bagian kecil di diri gue yang mulai ngerasa gak enak. Baru sekitar 100 meter jalan, motor gue tiba-tiba kayak berat sendiri. Gas gue puter, tapi jalannya kayak pelan, kayak ada yang nambahin beban di belakang. Gue sempet nengok dikit lewat spion, tapi karena gelap gue gak bisa lihat apa-apa. Cuma bayangan gue sendiri. Dan sedikit siluet pohon bambu di belakang. Tapi rasa berat itu nyata. Serius, kayak ada orang bonceng di belakang gue. Gue coba mikir logis. Mungkin angin, mungkin jalanannya nanjak halus. Tapi perasaan gue tetap gak enak. Gue coba istighfar pelan-pelan, sambil fokus ke jalan. Hidung gue tiba-tiba nyium bau aneh. Bukan bau sampah, bukan juga bau tanah. Tapi bau anyir, bau besi karatan. Darah, gue mulai tegang. Tangan gue agak gemeter megang stang motor. Dan di detik yang sama, gue dengar suara langkah kaki dari belakang. Iya, langkah kaki. Suara kayak orang jalan di atas daun-daun kering. Padahal gue naik motor, bro. Siapa yang jalan? Gue langsung lihat spion lagi, tapi tetap kosong. Cuma gelap. Tapi suara itu masih ada, makin lama makin deket, kayak ada yang lari kecil ngikutin motor gue. Reza, tenang. Jangan noleh. Jangan noleh. Gue bisik ke diri sendiri. Jujur aja, gue nahan banget buat gak nengok. Tapi rasa penasaran sama takut tuh berantem di kepala. Otak gue bilang jangan, tapi badan gue pengen banget lihat. Akhirnya gue pegang erat stang motor dan coba fokus. Tapi makin gue coba tenang, makin banyak yang aneh. Lagu di HP gue yang tadinya muter otomatis dari Bluetooth speaker di helm tiba-tiba berhenti. Layarnya gelap sendiri, mati total. Padahal baterainya masih 60%. Gue sempet coba nyalain tombol power tapi gak bisa, gak respon sama sekali. Dan di tengah semua itu gue tiba-tiba dengar suara cewek, pelan banget. Kayak bisikan, tapi jelas ngemas. Pelan-pelan dong. Suara itu muncul dari deket telinga kanan gue, tapi nggak ada siapa-siapa di samping. Gue langsung kaget, hampir ngerem mendadak. Tapi tangan gue gemeter. Itu bukan suara dari mimpi, itu suara nyata. Napas gue mulai berat, bulu kuduk udah berdiri semua. Tapi entah kenapa gue tetap belum berhenti. Mungkin karena kaki gue udah lemes atau karena gue nggak tahu harus ngapain. Yang jelas suara itu terus muncul. Kadang kayak nangis, kadang ketawa pelan. Jalan yang tadinya lurus mulai berbelok-belok. Pohon bambu makin rapat, dan angin mulai terdengar kayak bisikan banyak orang. Gue denger kata-kata samar-samar kayak, balikin dia. Balikin dia, gue mulai nyesel. Nyesel banget kenapa harus lewat sini. Tapi semuanya udah telanjur. Gue gak bisa putar balik juga karena jalannya sempit dan gelap. Satu-satunya pilihan ya terus maju. Dan saat itu juga gue ngeliat sesuatu berdiri di tengah jalan. Siluet putih, gak jelas, tapi tinggi, rambut panjang. Berdiri nunduk gak gerak, jaraknya cuma sekitar 10 meter dari gue.
Gue langsung ngerem pelan tapi gue gak berani noleh penuh. Gue cuma lihat dari ujung mata dan itu cukup bikin gue pengen nangis. Gue gak tahu itu siapa atau apa. Tapi gue tahu kalau gue berhenti atau noleh, tamat. Entah dari mana perasaan itu datang, tapi intuisi gue bilang, jangan noleh, jangan berhenti. Gue langsung gas motor kenceng-kenceng nerobos jalan itu. Gak peduli suara aneh, gak peduli motor goyang, gak peduli bau makin nyengat. Gue cuma pengen keluar dari jalan ini, keluar secepat-cepatnya. Dan pas motor ngelewatin sosok itu, gue dengar suara napas berat banget di telinga kiri gue kayak, gue nyaris jatuh. Tapi akhirnya, lampu dari rumah warga mulai kelihatan. Jalan udah mulai terang lagi, suara-suara aneh pelan-pelan hilang, bau anyir juga hilang. Tapi jantung gue masih deg-degan, dan tangan gue masih gemeter. Gue berhenti sebentar di pinggir jalan, ngecek spion, ngecek jaket gue, dan di kerah belakang jaket gue, ada bekas jari kecil, penuh tanah. Gue cuma bisa duduk diam sambil mikir, tadi itu apaan? Dan kenapa? Gue ngerasa ada yang ikut sampai sekarang.